Oke semuanya, selamat malam, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, penyedia layanan kertas yang paling dipercaya di Indonesia. Pada malam ini kita akan membahas mengenai IoT for working life, efektivitas pekerjaan di masa depan dengan Internet of Things. Topik ini sebenarnya udah aku dapat request udah lama banget sebenarnya dan baru bisa realisasikan hari ini. Jadi semoga teman-teman bisa belajar ya tentang IoT di webinar malam ini. Jadi, untuk topik IoT malam ini kita sudah mengundang Mas Obi Zamisyak, founder dan CEO dari Indobot Academy. Jadi di malam hari ini saya cukup senang karena diundang sama Dewa Talk. Saya lihat banyak sekali pembicara-pembicara yang luar biasa ya kan. Pembicara-pembicara yang luar biasa yang sekarang saya ya masih anak baru lah. Sudah bisa hadir di sini untuk memberikan pengalaman. Jadi di sini kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Terus teman-teman juga mungkin bila ada pertanyaan atau apa itu dicatat dulu atau langsung tuliskan di kolom pesan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Obi Zamisyak dan saya adalah founder dan CEO di Indobot Academy. Oke, kita next. Indobot Academy adalah startup yang menyediakan teknologi pendidikan edutech ya. Kami menyediakan pembelajaran untuk elektronika, coding, dan Internet of Things. Visi kami menjadi perusahaan yang mendorong pendidikan dan teknologi di dunia. Kenapa pendidikan? Karena basic dari teknologi itu adalah human. Dan orang-orang yang bekerja di bidang teknologi itu tentunya membutuhkan support yang sangat kuat sekali. Dan di Indonesia sendiri masih lemah untuk di bidang sains. Dan di sini kami mempunyai sebuah misi, yaitu memberikan pendidikan teknologi berupa edutech untuk elektronika dan kemajuan dalam sains, Internet of Things, dan robotik. Robotik itu saya taruh setelah IoT. Kenapa? Karena sekarang ini kita harus belajar dulu terlebih dahulu tentang IoT, konsepnya, kemudian setelah itu baru kita masuk ke dunia robotik. Nanti akan jelaskan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah overview dari Indobot sendiri. Intinya Indobot itu kami edutech yang menyediakan solusi belajar berupa online dan juga offline untuk yang sekolah SMA. Terus di sini kami memiliki social impact, jadi kami usernya adalah student dan engineer. Untuk student sendiri rata-rata mahasiswa semester pertengahan sampai semester akhir. Terus untuk engineer biasanya untuk pekerja-pekerja yang bekerja di R&D. Contohnya ada beberapa kawan-kawan saya yang kerjanya itu di bagian R&D. Di situ kita kumpulkan menjadi satu di indobot.co.id. Mereka belajar melalui e-learning dan kami memasang big data analytics. Jadi kami analisa juga datanya, terus teman-teman nanti akan mendapatkan rekomendasi seperti misalkan yang siswa akan mendapatkan program-program scholarship. Terus kemudian akan berkesempatan kolaborasi dengan beberapa perusahaan atau beberapa beasiswa dari negeri ataupun luar negeri. Kemudian mendapatkan informasi job dan koneksi ke global partner kami. Sekarang ini kami berpartner dengan Liveness. Terus kemarin ini juga MOU dengan Nisinfo. Mungkin teman-teman dari teknik komputer, teknik elektronika itu tahu yang dari Nisinfo. Jadi kami juga NDA dengan mereka, beberapa device kami yang kerjakan. Terus di tahun ini kami akan launching magazine untuk alumni story. Jadi kami berharap alumni-alumni dari Indobot Academy yang sekarang sudah memiliki device, memiliki hardware, memiliki startup bahkan itu bisa dikonekkan ke global partner. Baik itu dari Jepang itu Liveness, di Singapura ada Nisinfo. Gitu. Jadi intinya di sini nggak ada ruginya kalau nanti teman-teman gabung komunitas kami gitu. Oke, next. Ini adalah organisasi kami. Kami di advise sama profesor dari guru besar dari Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Prof. Naya Siti Faras dan juga Prof. Dr. Siswantoyo. Beliau sekarang Prof. Dr. Siswantoyo sekarang lagi naik jabatan ke wakil rektor. Jadi di sini advisor kami memang orang-orang yang berkompeten di bidang, terutama Prof. Naya di bidang SDM, karena kami mengembangkan SDM, jadi kami membutuhkan advisor yang memang sangat profesional di bidang SDM. Kemudian Prof. Dr. Susantoyo, beliau jaringan networkingnya sangat luas sekali, dan karena kami sadar karena perusahaan ini adalah perusahaan
di bidang edutech yang selalu berkomunikasi dengan sekolah, kampus. Jadi kami membutuhkan advisor yang mampu membimbing kami untuk masuk ke dunia kampus dan dunia sekolah. Dan ada beberapa engineer kami, ada data engineer, ada PR, kemudian ada sales dan designer seperti itu. Dan masih banyak lagi ada anak magang ya, yang nggak saya tulis di sini. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke materi utama. Nah, industri 4.0 ini merupakan tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi cyber. Jadi teknologi otomasi ini udah ada dari dulu ya. Kita lihat setelah ini. Jadi next. Oke, ini teknologi revolusi industri 4.0 ini dari tahun 2010. Kita lihat ya, akhir tahun 18 ya, abad 18. Kemudian perawalan awal abad ke-20 ya. Kemudian adanya robotik pertama kali yang dulu mungkin teman-teman pernah tahu ya, namanya PLC. Sekarang juga masih dipakai PLC. Itu tahun 1969. Dan di sini tahun 2010 di luar negeri sana IoT itu sudah dipakai. Dulu waktu saya masih kuliah itu, waktu masih semester 4 ke 5 itu IoT masih benar-benar baru. Dan project pertama saya itu bikin suatu laman pakai HTML. Terus di HTML-nya itu saya kasih tombol untuk nyalain lampu sama nyalain ini ya, kipas angin. Itu adalah project pertama saya IoT. Itu kalau nggak salah waktu saya semester 4. Dan di situ kalau nggak salah udah tahun 2013-14 gitu. Nah, di tahun 2010 aja di luar negeri udah diimplementasikan, bukan lagi belajar gitu. Jadi Indonesia tahu sendiri udah tertinggal sekitar 10 tahun. Dan sekarang udah tahun 2021. Berarti sekitar 10 tahun hype-nya baru naik, dan setelah itu ya oke, mungkin suara aman ya. Kalau teman-teman ada problem suara bisa tuliskan aja. Terus kita lanjutkan. Jadi tahun 2021 itu benar-benar IoT sudah istilahnya baru diperkenalkan ya di Indonesia. Padahal di luar negeri itu sudah dari tahun 2010 dan sudah diimplementasikan. Oke, kita next. Ini ada 9 teknologi IoT, bukan 9 teknologi revolusi industri 4.0. Ya, mungkin dulu sebelum ada IoT, teman-teman akan mengenal namanya autonomous robot ya. Autonomous robot. Nah, autonomous robot ini tidak bisa berjalan tanpa adanya IoT. Dan IoT ini tidak bisa langsung direct ke autonomous. Jadi dia membutuhkan sebuah big data. Nah, big data ini tidak bisa jalan kalau tidak ada namanya cloud computing. Nah, cloud computing juga nggak bisa aman tanpa adanya cyber security. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ada beberapa teknologi yang harus dikembangkan untuk menuju ke autonomous robot ya. Seperti ini. Internet of Things itu adalah data mining ya, sebuah objek, sebuah jaringan fisik yang disematkan pada sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain untuk menghubungkan bertukar data. Intinya adalah bertukar data dengan perangkat dan sistem lain melalui internet. Sehingga Internet of Things di sini pasti membutuhkan namanya cloud computing. Nah, cloud computing menyimpan datanya di big data, kemudian ada security-nya, cyber security, kemudian baru bisa dipakai autonomous robot. Jadi autonomous robot itu next levelnya IoT ya aslinya. Padahal dulu waktu sebelum terkenalnya IoT semua serba otomatis. Ternyata otomatisnya masih stand alone. Nah, di sini IoT itu membuat mereka itu lebih maju lah. Jadi mereka nggak stand alone. Jadi mereka bisa saling berinteraksi dan membutuhkan teknologi lainnya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang punya skill di bidang cyber security, itu ke depan akan cemerlang juga karena akan membutuhkan sekali cyber security. Bahkan di Dewa Web sendiri tadi bocoran dari Pak Edi Budiman, beliau mengatakan next bakalan lebih ke cyber security. Jadi teman-teman yang belajar di cyber security akan punya opportunity lebih gitu. Kemudian di bagian cloud computing yang membuat arsitektur, kemudian di bagian big data yang suka menganalisa, scraping, dan sebagainya, itu sangat dibutuhkan
untuk referensi autonomous robot. Nah, autonomous robot itu akan diaplikasikan ke barang sekitar kita. Nanti ada ini. Next. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Oke, ini adalah video ya dari Teknasia dan penggambarannya itu seperti ini. Ini adalah arsitektur skema IoT yang sekarang ini ada, mulai dari mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini bisa coret-coret nggak ya? Bisa. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada real world sama cyber world. Nah, real world itu adalah kita dan juga mesin-mesin yang sedang beroperasi. Nah, mesin-mesin sekarang ini mereka akan melakukan komunikasi secara lokal. Nah, pastinya komunikasi lokal dikirimkan ke server lokal juga dong. Nah, di sini bisa dilihat ada server dan komputer-komputer. Nah, sekarang server itu mengirim data ke cloud untuk dijadikan satu dengan pabrik-pabrik yang lainnya. Nah, di atas yang gambar truk itu ada logistik, ada sensor. Di atas gambar truk itu ada gambar pabrik. Nah, pabriknya inilah yang nanti akan mengumpulkan data di cloud. Nah, cloud-nya ini yang digunakan untuk referensi dari mesin-mesin yang akan dipakai. Contohnya ada social mesin, smart product, augmented operator, virtual production, global facility. Nah, selain mesin itu tadi, untuk kegunaan di pabrik itu bisa melakukan cloning settingan. Contoh ya, misalkan di bagian real world yang sebelah kanan bawah itu, di bawahnya cyber world itu, dia sudah memiliki sebuah settingan. Misalkan settingan, misalkan kayak settingan panasnya sekian derajat loh, kemudian kecepatan mesinnya sekian apa ya istilahnya meter per second gitu loh. Terus kemudian dia bisa memproduksi alat misalkan 1000 pieces per hari gitu. Untuk 1000 pieces per hari ini membutuhkan waktu dalam 1 menit misalkan 3 pieces gitu. Nah, itu settingannya bisa di cloning ke pabrik yang lainnya tanpa harus istilahnya setting ulang. Jadi istilahnya kayak mengcopy SOP itu jauh lebih mudah menggunakan IoT. Oke, seperti itu. Next. Nah, IoT di Indonesia sendiri di sini akan menjadi tren ya, karena konektivitas sudah berperan begitu besar untuk industri teknologi IT. Justru solusinya IoT-nya. Akan ada bisnis model yang baru bisa meyakinkan industri atau pelaku usaha itu jika menggunakan teknologi akan lebih efisien, lebih murah, dan meng-create revenue baru. Ini kata dari Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika dari Kementerian Kominfo. Ini tahun 2019 ya. Jadi ketika nanti semua software dimanapun itu berada ya, intinya kayak software, aplikasi, kemudian sosial media, itu oke lah teknologinya udah keren lah, udah big data, kemudian
sosial media itu lebih keren lagi, bisa nyimpen file yang ukurannya gede, kemudian bisa komunikasi dengan jutaan user gitu kan, itu pasti servernya besar gitu loh. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan mengorbankan storage mereka, kemudian mereka berharap ketika mengakuisisi sekian juta user, mereka akan mendapatkan revenue. Nah, akan ada teknologi yang langsung mendisrupsi, yaitu IoT. Jadi IoT itu akan masuk, mereka sifatnya akan seperti subscribe, misalkan berlangganan, kemudian dari berlangganan itu pengguna akan mendapatkan data, terus dari datanya itu mereka bisa menarif per datanya harganya berapa, seperti itu. Dan ada beberapa startup yang memang menggunakan IoT seperti ini untuk di bidang farming. Nah, di bidang farming pun juga seperti itu. Mereka tidak menjual device-nya, tapi mereka menjual subscribe dari datanya itu. Contohnya misalkan dalam sehari itu ada sekitar 5.000 kali memberi makan gitu ya, pakan. Nah itu yang dikenai biaya misalkan untuk 1.000 kali pemberian pakan, harga IoT-nya, subscribe-nya sekian. Kalau 2.000 kali pemberian pakan, harga IoT-nya sekian untuk biaya langganannya. Jadi lebih seperti bisnis modelnya si Google Cloud, terus Amazon Web Service gitu kan. Mereka akan akan menarik biaya jika menggunakan kelebihan data. Jadi istilahnya kayak servernya unlimited itu. Nah, next yang bisa seperti itu dengan biaya murah itu adalah IoT gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah peluang teknologi IoT. Mungkin teman-teman tahu ya, ini adalah gambar dari Tesla. Jadi ini adalah marketnya Tesla. Market yang sekarang banyak penggunanya ya, end by end ya, end user by end user itu adalah otomotif, kemudian metal, kemudian machinery, rubber, plastik, food and beverage, electrical, electronics, dan other. Nah, maksudnya gimana? Kenapa otomotif ditaruh di atas? Karena yang namanya otomotif itu selalu digunakan. Kita transportasi juga menggunakan otomotif. Kita misalkan ekspedisi, pengiriman itu juga menggunakan otomotif. Nah, dari sini Tesla itu bisa meraup keuntungan ya. Dia bisa mengakuisisi market dengan nilainya lebih dari 442,7 billion US dollar. Dan kalau kita lihat di sini market kapitalisasinya dalam USD ini tahun 2020 itu Tesla itu setara dengan Ford, Honda, BMW, GM, Daimler, Volkswagen, terus kemudian Toyota. Bayangkan saja Toyota yang dulunya itu adalah sebuah primadona industri, sekarang sudah bisa digeser oleh Tesla. Sekarang orang tidak lagi membanggakan Toyota Way gitu. Sekarang orang lebih mengenal lagi Tesla Way. Nah, kenapa Tesla Way? Karena Tesla Way benar-benar bisa disrupsi, ya, bisa benar-benar mendisrupsi dunia otomotif. Terus kemudian dia melakukan inovasi yang sangat cepat sekali sehingga mereka bisa memiliki market kapitalisasi yang cukup besar seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini kita lihat nih video test drive AI dari Tesla. Jadi kita tinggal masukin aja koordinat. Jadi kita udah tahu ya di sini koordinatnya berapa, terus di Tesla itu bisa jalan sendiri. Nah, bayangin saja, ini kalau ditaruh di Jogja ya, misalkan saya kan dari Jogja ya, teman-teman. Di Jogja itu kan masih banyak ya tukang bakso lewat, terus kemudian tukang somai, tukang cilok gitu kan. Nah, kalau di sana itu jalannya enak, nggak kebanyakan handicap gitu, nggak banyak rintangan. Tapi kalau di sini ya, apalagi di Jogja kan masih banyak ya pedagang kaki lima itu. Nah, di situ pasti tiba-tiba nyelonong kan, yang kayak gitu yang membuat apa istilahnya mungkin si Tesla ini belum lolos untuk lisensi driving di Indonesia karena banyak banget handicap. Belum lagi jalan berlubang gitu. Pemain bola aja kalau bermain di lapangan kelasnya internasional mereka bermainnya oke gitu. Tapi nyampe lapangan di Indonesia yang berlubang-lubang itu juga pusing sendiri mereka, ditendang kalau kok
dia nggak bisa ini apa ya, bolanya nggak nyampe. Nah, di sebelah kiri itu ada gambaran sistem dari Tesla. Nah, di Tesla itu ada beberapa sensor LiDAR namanya, LiDAR. Jadi si sensor ini dia membaca kondisi sekitarnya, mulai dari kondisi yang ada, kalian bisa lihat di situ ada 2 mobil yang mengapit lampu merah itu. Nah, si sensor inilah yang membaca lokasi mobil. Jadi itu lokasi mobilnya di mana. Terus kemudian di sensor depannya ada 2. Yang satu sensor untuk lebih fokus untuk jarak, kemudian sensor yang berada di belakangnya itu yang warna biru gelap itu. Nah, itu untuk membaca kondisi. Jadi kayak mengcompare. Nah, kemarin saya juga dapat ada project gitu kan. Jadi mereka mintanya sensor-sensor kayak gini yang dia nilainya itu terlalu cepat berubah, itu minta melakukan filter. Nah, nanti mungkin next level kalau misalkan teman-teman ingin mengaplikasikan sensor-sensor mentah ke IoT, itu alangkah baiknya menggunakan sebuah metode filtering. Nah, metode filtering yang biasa dipakai itu namanya Kalman filter. Itu biasanya dipakai di drone gitu ya. Cuman metode filtering itu bisa dipakai di berbagai macam. Bahkan di metode matematika pun juga sering dipakai Kalman filter seperti itu. Oke, next. Oke, ini adalah 5 project IoT system dan kita akan membahas yang pertama. Ini ada biometric system. Intinya fingerprint, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di situ kan ada enrollment sama verification. Jadi intinya di bagian enrollment sendiri itu kita tinggal memasukkan finger, kemudian dari datanya itu dimasukkan ke database. Nah, yang sebelah kanan itu, yang bulat-bulat itu adalah simbol database. Kemudian datanya itu ditarik lagi untuk dibaca, diverifikasi. Ini saja sudah IoT, teman-teman. Jadi sistem presensi di tempat kita itu sudah IoT gitu. Oke, next. Nah, ini adalah smart irigasi. Intinya ada pompa otomatis gitu aja. Dan di sini dilengkapi menggunakan Raspberry Pi, ya Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini fungsinya untuk membuat deteksi moisture lagging untuk men-trigger sebuah relay. Nah, si Raspberry Pi akan mendapatkan sebuah data dari Arduino yang warna biru itu. Ya, Arduino yang warna biru itu, yang warna biru itu. Jadi si Arduino itu dia akan memberikan data, akan membaca data dari tanahnya, kemudian dari tanah itu sendiri yang akan dihubungkan ke Raspberry Pi gitu. Nah, dia menggunakan soil moisture namanya. Jadi dia membaca namanya soil moisture, dia membaca tingkat kelembapan tanah. Nah, dari Arduino itu dihubungkan menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi ini dihubungkan terlebih dahulu ke wireless router untuk dikoneksikan ke Raspberry Pi gitu. Nah, ada gate untuk kontrol pumping, ada water pump juga. Jadi di sini semua murni dikendalikan oleh otomasi. Oke, gitu selanjutnya. Ini adalah gambaran prototypingnya. Ini adalah IoT pen. Konsepnya sama dan ini dilengkapi dengan monitoring menggunakan handphone, menggunakan aplikasi. Jadi yang di sini yang dibaca adalah moisture, kelembapan tanah, kemudian ada sunlight atau tingkat kecerahan. Ya, jadi di sini ada tulisannya 370 lumen. Nah, di sini adalah sunlight dengan tingkat kecerahan 370 lumen. Nah, kalau bicara soal IoT pemula ya seperti ini teman-teman. Jadi masih menggunakan seperti akrilik ya, akrilik, kemudian pekabelan seperti ini gitu. Oke, next kita lanjut ke 3. Ini adalah security smart camera. Jadi di sini ada mereka bisa dibaca kamera. Face recognition itu digunakan untuk membaca ini ya, apa istilahnya melakukan verifikasi. Jadi ada proses enrollment gitu. Ada proses enrollment, kemudian dari proses enrollment-nya itu akan diverifikasi dengan datanya yang sudah ada. Jadi ada get respon, terus cek jika orangnya itu benar, maka pintu akan terbuka. Infonya kayak gitu. Dan sekarang ini karena ada pandemi COVID-19, itu biasanya yang seperti ini ditambah thermal kamera. Jadi
mereka akan lebih mudah untuk mendeteksi apakah dia kondisi demam atau tidak gitu. Oke, next. Nah, ini adalah smart home. Salah satunya tadi itu ada finger, terus kemudian ada smart kamera gitu kan. Ada smart kamera. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk membaca untuk membaca security yang ada di rumah. Di sini ada Garrett juga. Terus ada beberapa item-item yang dipasang di kamar, di ruang tamu dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian seperti ada pintu, itu security system, smart air conditioner, light control system dan sebagainya, itu adalah sistem security smart home yang sudah di IoT-kan. Jadi seperti energi manajemen itu penting banget di masa depan. Kita membutuhkan energi manajemen karena semakin boros kan ya. Nah, tentunya kita membutuhkan energi manajemen dan bisa dibuat AI. Jadi kalau misalkan dibuat AI juga bisa membaca sampling dari data sebelumnya yang sudah kita kumpulkan. Seperti itu. Next. Kita akan melihat dari rumahnya Mark Zuckerberg. Ya. Dari Mark Zuckerberg ini, dia membuat Jarvis namanya. Jarvis itu yang asistennya jadi Iron Man. Nah, kita lihat video setelah ini. Oke. Good morning, Jarvis. Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. Room temperature is set to a cool 68 degrees. Earlier this year, I started building a simple AI to help run our home. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do. Max woke up a few minutes ago. I'm entertaining her. All right, let's go check on her. Good morning, Max. Let's practice our Mandarin. Jarvis, your Mandarin is so soothing. Shisha. Jarvis also helps me get ready in the morning. Fresh shirt. Fire in the hole. Hell yeah. Jarvis knows when to make me breakfast. Your toast is ready. All right. It's time for my call with Shrep. Can you get him on the video conference line? Setting up the VC room now. Remember to check on the AI guidance system for Aquila. One of the best things about Jarvis is it could recognize people at the gate, let them in automatically, and then just tell me about it. Mark, your parents are coming in. Thanks, Jeffrey. It's Jarvis. And Jarvis can play all of our favorite music. Hey, play us some good Nickelback songs. I'm sorry, Mark. I'm afraid I can't do that. There are no good Nickelback songs. Good. That was actually a test. Okay, how about just play some songs that our whole family likes? The itsy bitsy spider climbed up the water spout. What? I'm a dad now. This is what I listen to. Itu adalah gambar dari rumahnya Mark Zuckerberg. Jadi dia membuat sebuah Jarvis ya. Oke, kita next. Dan artinya sebuah Jarvis ini goalnya adalah smart city. Kenapa kok goalnya smart city? Ya semua device-device yang berhubungan dengan humanity misalkan ya, atau social device kayak di sini kan ada ya beberapa, mungkin kurang jelas. Ada manufaktur, security, retail, kemudian ada health and care, kemudian ada food, kemudian ada transportasi gitu. Jadi smart city inilah yang nantinya akan menghubungkan semua device. Jadi tren masa depan pekerjaan yang paling dicari akan berada di cyber security, kemudian IoT. Karena apa? Karena yang namanya software, namanya aplikasi, semua orang akan bisa buat. Jadi semua orang akan bisa buat aplikasi, semua orang bisa buat website. Tapi next di masa depan, teman-teman tidak salah untuk menginvestasikan waktunya untuk belajar IoT dan juga cyber security. Gitu. Jadi karena kita sudah melihat fenomena di luar sana sangat luar biasa dan sekarang memang trennya akan ke arah smart city. Gitu. Oke, next. Nah, ancaman teknologi robotik dan IoT menurut majalah Job Loss ya, Job Gain, Workforce Transition in a Time of Automation yang dirilis oleh McKinsey Global Institute pada Desember 2017. Pada 2030, sebanyak 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru
karena digantikan mesin. Karena corona saja ya, COVID-19 di Indonesia itu banyak yang sudah digantikan oleh mesin. Mesin apa? Mesin learning, AI. Menggunakan apa? Marketplace. Ya, ini saja orang sudah mulai digantikan. Dulu ada jasa upload produk ya. Sekarang digantikan sama jasa scraping, jasa upload produk yang langsung pakai script. Nah, bayangkan besok ketika IoT itu sudah semua komunikasi dan sebagainya, yang akan mencari pekerjaan di masa depan adalah orang-orang yang sudah cyber security dan mampu memahami tentang konsep IoT untuk melakukan apa? Melakukan maintenance, terus melakukan service, melakukan proses-proses yang untuk mendukung si device IoT itu sendiri gitu. Nah, revolusi industri 4.0 ini robot dan IoT dapat menggantikan manusia karena robot itu tidak mudah lelah, kemudian tidak baperan ya kan. Kalau orang misalkan wah ini project lagi banyak banget nih gini terus di bos malah minta revisi akhirnya baper gitu. Nah, robot nggak mengenal itu. Makanya dari sini investasikan ilmu waktu kalian untuk mulai mempelajari IoT sama dunia cyber security. Nah, cyber security teman-teman bisa kepoin di Dewa Web ya. Jadi mungkin next akan banyak konten-konten tentang cyber security, tentang ke depan Dewa Web juga akan mengadakan mungkin kelas-kelas untuk cyber security yang akan dimix dengan IoT. Kalau untuk IoT teman-teman bisa cek juga di indobot.co.id itu free. Jadi teman-teman tinggal bikin akun, kemudian tinggal akses semua materi yang ada di Indobot. Ada ratusan artikel yang berisikan tutorial itu free semua gitu. Dan kalau misalkan ingin kepoin Instagramnya juga ada @indobot.co.id. Oke, next. Makin malam, semakin seru ini. Ya, ini adalah IoT arsitektur. Nah, simpelnya seperti ini. Kalau kita lihat secara big picture, di situ ada TV, terus ada mesin cuci, ada kulkas, ada mobil, ada door lock, ada rumah. Nah, ini semua sudah diwakili oleh Samsung. Kemudian disusul oleh Xiaomi. Nah, Samsung dan Xiaomi mereka sudah melek ke teknologi IoT. Bayangkan saja kalau hampir semua brand akan membuat teknologi IoT, bayangkan saja kita mau bekerja di bidang apa gitu loh. Kalau misalkan semua udah punya web yang keren, udah punya istilahnya security web yang keren, aplikasi yang keren, semua menggunakan microservice misalkan ya, udah keren banget lah intinya, platform banget gitu. Dan ternyata di masa depan pekerjaan-pekerjaan yang akan banyak dicari adalah IoT, terutama di cyber security, kemudian coding hardware. Ya, coding hardware sama software beda ya. Coding hardware kemudian mengintegrasikan atau embed system. Nah, dari data-data sensor itu tadi yang sudah dipelopori oleh Samsung, Xiaomi, mereka menyimpan di storing data di cloud. Nah, dari cloud itu kan datanya masih asinkronus ya. Misalkan ya ada juga yang udah sinkronis sudah, tapi ada yang asinkronis ya. Yang datanya itu masih ya acak-adul lah, bisa dilihat itu gambarnya ada yang kecil-kecil. Nah, di situ diproses ketika hasilnya misalkan sesuai, maka akan melakukan trigger ke memberikan aksi ke device-device yang ada di bawah. Tapi kalau datanya tidak sesuai, nanti dia akan dimasukkan ke mesin learning dan diolah lagi di mesin learning. Jadi benar-benar diolah lagi di mesin learning, dan di mesin learning inilah yang nantinya akan memberikan feedback untuk dianalisa dan improve secara efisien. Nah, mesin learning-nya bisa dilihat ya dari data yang plusnya ada kecil, ada gede, dan sebagainya. Itu diproses di mesin learning menjadi hasilnya ada yang plusnya warna hitam ukurannya sesuai dengan plus warna biru dan merah. Kemudian baru diberikan ke sensor. Nah, pertanyaannya, aplikasi mesin learning dan AI itu apakah harus kita bikin dari nol? Ternyata enggak. Sudah ada Google Cloud, sudah ada Amazon Web Service, sekarang ada Alibaba. Nah, bayangin penyedia-penyedia itu sudah memikirkan mesin learning loh, kita tinggal pakai aja loh. Nah,
Berarti di masa depan nanti benar-benar yang akan dibutuhkan adalah cyber security dan juga IoT. Karena mau nggak mau namanya maintain ya, namanya maintain itu benar-benar harus dibutuhkan. Ya, jadi nggak bisa mesin itu jalan 24 jam tanpa kita awasi. Oke, next. Oke, next. Oke. Nah, bagaimana sih cara membuat device IoT? Kalian cukup butuh 2 device ini kok untuk belajar. Ada Arduino sama sebelah kanannya Node MCU. Ini beda. Kalau Arduino pakai microcontroller, kalau Node MCU dia pakainya ESP8266. Nah, isinya kayak apa setelah ini? Nah, ini adalah isi dari microcontroller. Jadi di dalamnya itu ada integrated circuit ya, IC. Dia menggunakan Atmega 328. Nah, sebelah kiri itu adalah blok-blok yang harus kita pelajari. Nggak perlu pusing, ini kok bloknya banyak banget ya gitu. Belum lagi harus belajar codingnya, ini bloknya aja udah pusing. Intinya kita harus tahu di situ ada fitur ADC, analog digital converter, ada fitur timer counter, ada fitur interrupt control, ada fitur special function block yang udah dikemas di CPU, kemudian ada fitur RAM-ROM, ada fitur I/O, ada fitur DAC, digital analog converter. Jadi kalau kita mau membuat sebuah program ya kita harus melihat nih RAM-nya berapa, ROM-nya berapa. Nggak bisa kayak kita ngoding program gitu, aplikasi gitu. Unlimited, kalau misalkan nanti aplikasinya membuka tinggal nambah server, ukurannya berapa, tinggal nambah, itu nggak bisa. Kita harus ganti IC, dan ganti IC itu kita tentunya harus melayout ulang. Jadi bayangin aja engineer hardware itu ketika mau ganti fitur, misalkan memorinya udah kepenuhan, ya harus ganti IC, ganti layout gitu. Jadi jangan disalahkan kalau misalkan teman-teman beli motherboard yang seri A misalkan ya, seri A. Terus kemudian teman-teman beli seri B nih ya. Itu misalkan seri H ya yang punya Intel misalkan H40 untuk Intel Gen 11 misalkan ya. Untuk Intel Gen 10 Gen 10 terus tiba-tiba teman-teman karena potnya kurang dan sebagainya, teman-teman marah-marah, ini kok gimana kok gini, itu enggak. Ya teman-teman harus upgrade seri B misalkan B450 gitu. B460 atau 450 gitu. Jadi ibaratnya si microcontroller itu ya kayak motherboard itu gitu. Jadi teman-teman harus memastikan ketika mau membuat sebuah project IoT itu dicek dulu cukup enggak gitu. Kalau untuk project yang basic-basic, Arduino pun sangat cukup gitu. Oke, next. Ini ada arsitektur dari ESP8266. Jadi ESP8266 ini tegangan kerjanya 3,3 volt, kalau yang Arduino tadi 5 volt. Nah, di sini dia memiliki sebuah RF dan RF receiver sama transmitter. Jadi fungsinya untuk Wi-Fi. Nah, di Wi-Fi ini sendiri yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan device dengan kayak router atau ke server gitu ya istilahnya. Nah, di sini membutuhkan SRAM, PMU, MAX, terus kemudian ada flash-nya juga. Cuman di sini kabar baiknya flash-nya cukup besar, yaitu 4 MB. 4 MB bro. Jadi mungkin teman-teman yang sudah terbiasa membuat program aplikasi yang ukurannya itu bergiga-giga, 2 giga, 10 giga. Itu kalau masukin sini ya nggak bisa, ini cuma 4 MB. Tapi bayangin 4 MB itu kalau bentuknya script itu bisa banyak banget gitu. Nanti asetnya tinggal ditaruh server mana gitu, tinggal hyperlink gitu aja bisa. Oke, seperti itu. Next. Ini adalah IoT dengan Google Cloud ya. Ada ESP32 sama ESP8266. Di sini menggunakan protokol MQTT ya. Ini kalau ini pakai Google Cloud ya. Jadi di Google Cloud itu ada namanya ingest data. Jadi ingest data ini nggak langsung mentah-mentah dimasukkan ke MySQL. Di sini ada function namanya Cloud IoT Core. Terus ada function Cloud Sub, kemudian ada function Cloud Function. Nah, baru Cloud Function ini boleh langsung digunakan untuk query atau mau dimasukkan ke Firebase database dulu. Kalau misalkan ingin dimasukkan ke query, tentunya kita harus membuat data itu menjadi lebih rapi dong.
Jadi formatnya sama, terus kita bisa langsung menggunakan BigQuery. Tapi kalau misalkan kita ingin menyimpan data dulu, kita bisa pakai namanya Firebase Database. Nah, dari sini bisa ditarik datanya untuk digunakan ke web app Firebase Hosting. Jadi di sini nanti bisa melihat seperti monitoring, guna desktop, dan sebagainya. Tapi kalau nggak mau ribet, itu bisa pakai namanya Google Data Studio. Yang nanti reportnya itu bisa langsung diberikan ke user atau klien kita. Biasanya di sini teman-teman ketika dihadapkan dengan proyek seperti ini, teman-teman akan dihadapkan dengan namanya waktu. Kenapa? Karena namanya analisa data menggunakan IoT seperti ini, baik itu menggunakan sensor ataupun menggunakan scraping, ya misalkan kita melakukan scraping. Nah, di situ kita juga membutuhkan pilihan nih. Ini kita mau bikin apps-nya sendiri atau ya udah kita pakai Google Data Studio aja. Nah, kebetulan kami juga lagi bikin namanya data service ya, data services ya, namanya datalisa.id. Di situ kita nggak usah macam-macam lah, kita nggak perlu pakai aplikasinya harus ABCDEFG gitu. Kadang klien mintanya, oke yang cepat aja mas ya, kita pakainya Google Data Studio. Nah itu nanti bentuknya report dan bisa langsung dikasihkan ke user gitu. Dan kalau misalkan datanya ingin real time ya, saya sarankan ya tetap menggunakan Firebase Database. Atau kalau datanya masih dikit, pakai spreadsheet itu pun juga masih oke gitu. Cuman kalau datanya udah baiknya paling nggak MySQL lah, jadi nggak ke spreadsheet lagi. Gitu. Oke, next. Ini adalah tahapan belajar IoT. Jadi yang pertama teman-teman bisa lihat di YouTube ya, banyak banget dari luar negeri sana yang belajar IoT. Itu teman-teman belajar dari para mastery. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris bisa mampir ke Indobot. Caranya daftar gratis di indobot.co.id/daftar. Jadi benar-benar gratis, nggak ada biayanya untuk daftar. Teman-teman juga bisa nikmatin banyak tutorial dan teman-teman bisa make your IoT devices menggunakan tutorial yang ada di Indobot. Kemudian kalau teman-teman sudah selesai, jangan lupa untuk show off GitHub, coding IoT-nya itu di GitHub. Supaya apa? Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang menggunakan codingnya, teman-teman bisa mendapatkan komentar, oh coding yang bagian ini ngepak gitu. Jadi teman-teman bisa memperbaiki codingnya. Jadi intinya seperti berkomunitas gitu. Nah di sini teman-teman yang ingin mengakses ratusan tutorial, teman-teman bisa daftar di indobot.co.id/daftar. Jadi itu benar-benar gratis teman-teman. Terus teman-teman tinggal pelajari tutorialnya, terus teman-teman bisa bikin alat dan sebagainya. Terus kemudian teman-teman bisa show off, nih loh, ini karya gue bro gitu. Ini lo bisa nggak sih bikin kayak gini gitu loh. Jadi teman-teman bisa apa ya, gaya kayak gitu ya, istilahnya gaya. Jadi teman-teman bisa bikin alat, ini matiin lampu bro pakai HP kayak gitu. Itulah. Jadi biasanya teman-teman yang mulai belajar biasanya langsung mampirnya ke Indobot gitu. Kalau teman-teman searching di Google juga nanti nomor 1, halaman 1, bagian atas juga Indobot gitu. Oke, next ya. Oke, ini adalah sebaran pengguna dari Indobot. Kita alhamdulillah sudah lebih dari 18.000 user yang daftar. Terus per bulannya selalu aktif di angka 14.000 sampai 15.000-an lah per bulan. Jadi teman-teman yang berkomunitas di situ banyak gitu. Dan di YouTube kami lagi merintis, jangan lupa untuk di-subscribe, namanya Indobot TV. Ya, tulis saja Indobot gitu aja, di YouTube juga udah ada. Terus untuk Instagram yang belum follow, silahkan follow. Sekarang baru 23.000, untuk YouTube baru 5.000 subscriber. Dan kita dengan komunitas yang sekuat ini, alhamdulillah banyak feedback positif dari para perusahaan, salah satunya kayak Dewa Web ini, yang melihat mungkin Indobot ini memiliki akademi dan juga komunitas, jadi otomatis penggunanya banyak dan bisa meningkatkan kerjasama lah istilahnya antara perusahaan lain dengan Indobot. Jadi untuk bisa kita menaikkan animo belajar IoT, belajar cyber security. Nah, seperti itu. Oke, next. Terima kasih. Mungkin ini dari materi saya. Jadi banyak banget pastinya yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu yang belum bisa banyak untuk sharing, dan bagi teman-teman yang memang membutuhkan materi,
terutama untuk belajar IoT, bisa kepo-kepo di indobot.co.id. Di situ ada informasi kontak saya, ada email. Teman-teman kalau mau konsultasi coding, misalkan konsultasi proyek, gratis, silahkan email ke obi@indobot.co.id. Kemudian itu nomor HP saya. Ya kalau misalkan teman-teman butuh untuk konsultasi proyek, monggo, saya dengan senang hati bisa membantu teman-teman. Ini yang pertama nih ada dari Kak Prijono nih, Mas. Kak Prijono ini bertanya, bagaimana sih langkah-langkah praktis mengintegrasi sistem monitoring menggunakan IoT pada aplikasi berbasis web? Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih, Mas Obi. Jadi aplikasi praktis ya, aplikasi praktisnya berbasis web ya. Mungkin teman-teman bisa bikin web apps ya. Jadi web apps nanti di situ teman-teman tinggal panggil aja API. Jadi gini konsepnya, teman-teman bikin program dulu di hardware, terus kemudian hardware-nya itu dikonekkan ke API suatu platform. Kalau di Indonesia ada namanya Antares, kemudian di luar negeri ada namanya Ubidot, ThinkSpeak. Kalau yang paling simpel itu Bing, cuman Bing itu kalau udah kebanyakan data biasanya mereka akan mencas biaya. Kalau saran saya untuk mahasiswa bisa pakainya Antares, kemudian pakainya ThinkSpeak gitu. Itu rekomendasi saya sih. Terus setelah itu API-nya itu tinggal dipasang di web apps-nya teman-teman. Jadi web apps-nya itu tinggal ambil data aja. Ya biasalah tinggal ambil data pakai API terus ditampilkan pakai HTML gitu, itu pun juga sudah oke gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin tambah tombol ya tinggal diambil aja API tombolnya itu API-nya apa terus tinggal dimasukkan ke tombol. Ya simple seperti itu. Itu adalah aplikasi praktis menggunakan web ya. Jadi tinggal bikin web app. Oke, baik. Jadi ini ya bisa pakai Bing yang paling simple atau untuk mahasiswa bisa pakai Antares ya, Mas. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Kak Kendrick. Ini bertanya, apakah kehadiran dari teknologi 5G dan revolusi industri atau Society 5.0 ini dapat memberikan banyak dampak baik untuk perkembangan IoT ke depannya? Gimana Mas? Untuk 5G ya, 5G itu tentunya akan dampak sih. Ya kita aja bisa main game streaming kok ya. Jadi intinya kalau 5G udah datang, pasti semua koneksi internet akan jauh lebih cepat. Terus kalau sekarang ini kan kendalanya IoT itu dikoneksi ya. Mungkin karena yang pertama seperti pemancarnya, terus kemudian tower-towernya itu kan belum banyak ya. Nah di sini IoT ini membutuhkan koneksi yang cukup stabil. Sehingga dengan adanya 5G kemungkinan 5G dan 3G mungkin akan kosong. Ketika kosong bisa dipakai untuk IoT sehingga komunikasinya jauh lebih lancar. Kalau 4G sekarang udah padat banget gitu, udah padat. Terus kalau 5G ke depan kalau misalkan udah beralih ke 5G kemungkinan 4G akan kosong gitu. Sehingga ya akan semakin bagus ke depannya untuk masalah komunikasi terutama untuk koneksi-koneksi di bus IoT seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik. Berarti kalau di 5G nanti akan lebih cepat karena kalau di 4G sekarang saja udah sangat padat. Jadi di 5G nanti akan lebih cepat gitu ya dampak baiknya. Semoga untuk Kak Kendrick bisa terjawab ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari banyak nih yang bertanya seputar tentang privacy atau keamanan. Ada dari Kak Kendrick, dari Kak Trio Bagus, dari Kak Dadang ini sama menanyakan seputar dengan keamanan kalau memakai IoT. IoT itu kan berpotensi memberikan manfaat besar buat kita semua. Nah, kira-kira ada resikonya nggak untuk kita sendiri dan mungkin dalam keamanan atau dari segi privasinya? Dan adapun ada bagaimana cara mengatasinya? Itu seperti apa, Kak? Ya, kalau keamanan yang jelas ya kita butuh SSL, terus kita juga harus ini ya paling nggak HTTPS, terus TLS gitu kan. Ya, yang seperti itulah untuk sekarang ini. Cuman kalau karena saya bukan background-nya cyber security dan juga bukan background-nya microservice, jadi saya belum tahu secara detail tentang security. Tapi kalau teman-teman pengen kepo-kepo itu tadi sempat dengar soundingnya dari Pak Edi Budiman, beliau mengatakan nanti ke depan akan arahnya ke cyber security. Nah itu dikepoin aja di Dewa Web
Kemudian teman-teman kepo tentang perkembangan di cyber security itu seperti apa. Kalau yang sekarang saya tahu ya tentunya kalau ingin koneksi nyaman ya pakai SSL, kemudian pakai TLS dan sebagainya. Nah itu basic, cuman itu penting menurut saya. Semoga menjawab. Oke, gitu ya. Jadi kalau mau aman bisa pakai SSL dan HTTPS nih, teman-teman. Oke. Semoga menjawab ya untuk 3 penanya tadi. Ini ada dari 3 penanya sekaligus nih tadi. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Willy. Mau tanya pengiriman dari ISP8266 ke RESPI itu apakah menggunakan MQTT atau adakah cara lain yang lebih efektif seperti itu? Oke, kalau cara lain yang lebih efektif ya nggak usah pakai Raspberry Pi, jadi langsung masuk aja ke platform. Jadi tinggal di apa ya istilahnya, tinggal ditaruh aja menggunakan API, terus kemudian taruh aja di platform. Nah, tujuannya Raspberry Pi kan aslinya untuk backup server aslinya. Kalau misalkan kita udah punya koneksi yang kuat, yang cepat, menurut saya backup server itu cukup menggunakan SD card. Jadi SD card itu ditaruh di ESP8266, kemudian dia dikasih memory card untuk menyimpan data logger. Nah, data logger itu dipakai kalau misalkan nanti misalkan terjadi lost connection gitu, data loggernya itu diupload. Nah, ketika ada koneksi terhubung lagi gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen servernya internal menggunakan Raspberry Pi ya protokolnya salah satunya MQTT itu tadi. Oke, mungkin seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Jadi bisa langsung masuk platform nih kalau nggak mau pakai Raspberry ya. Untuk Kak Willy semoga terjawab. Terus ini dari Kak Maya bertanya, jika membuat model AI atau ML, apakah bisa diimplementasikan ke Raspberry Pi? Nah, gimana nih Kak? Iya, kalau machine learning ya sama AI bisa sih di Raspberry Pi. Cuman machine learning itu kan mengakses banyak data ya. Nah, jadi kalau mengakses banyak data tentunya storage-nya itu kecepatannya harus tinggi. Sedangkan di Raspberry Pi itu kan masih menggunakan microSD. Walaupun microSD kali 10 itu juga si Raspberry Pi-nya juga masih kewalahan gitu loh untuk istilahnya memproses banyak data. Jadi kalau saran saya machine learning dan sebagainya udah pasrah aja ke Google Cloud, AWS ya, mungkin Dewa Web Next akan bikin machine learning gitu kan. Jadi saya ya, kalau misalkan saya diperbolehkan mengulang waktu kuliah S1, saya akan belajar tentang revolusi industri. Karena mau nggak mau kita berada di bidang teknologi, mau nggak mau kita harus mengikuti revolusi industri. Barang siapa yang, ini bukan kuat saya ya, saya lupa dari mana. Pokoknya barang siapa yang mengikuti revolusi industri, dia adalah pemenangnya. Jadi kita kalau ingin jadi pemenang di bidang tertentu, ya kita harus harus ahli di bidang itu dan kita harus bisa mengikuti revolusi industri. Mungkin di perkuliahan atau di pekerjaan teman-teman masih belajarnya menggunakan SCADA gitu kan. Nah itu juga bagus gitu. Cuman alangkah baiknya diimbangi dengan ilmu yang update seperti IoT, terus kemudian cyber security. Gitu. Karena ketika nanti kita sudah siap menerima teknologi itu, kita sudah satu langkah lebih maju daripada teman-teman kita yang lain gitu. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan hosting berkualitas bisa cek di Dewa Web. Jadi di sana stabil, juga hostingnya jarang ngedown dan teman-teman bisa dapatkan harga spesial bagi yang mahasiswa. Dan kalau teman-teman ingin belajar internet hosting, jangan sungkan-sungkan untuk daftar di indobot.co.id/daftar atau langsung aja kunjungi websitenya indobot.co.id dan kepoin di Instagramnya. Jangan lupa buat subscribe di YouTube channel kami juga. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mantap banget. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan?
Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa